Halo, jumpa lagi teman-teman di Sterindo Auto Sound Jakarta. Nah, hari ini saya mau ulas, nggak usah unboxing, kita langsung ulas aja. Jadi, produk pendatang baru ini berupa subwoofer, unit drivernya itu subwoofer. Ini ada saudara-saudaranya, ada 3. Jadi, yang pertama kemarin sudah saya ulas itu stack ST10. Ini 10 inch-nya ya. Kita ulas sekali sedikit ST10. Oke. Nah, ini kita punya speknya langsung ya, ST10. Oke. Connya ini fiber basin. Fiber basin. Jadi saya udah pasang beberapa unit, beberapa di mobil customer kita, dan kita sudah tester termasuk di mobil saya sendiri. Jadi kalau di Sterindo itu kita tester itu mobil sendiri dulu sebenarnya. Jadi kita QC, bagus nggak ini produk, worth it nggak. Jadi sekilas saya ingetin, audio itu nggak ada bagus atau jelek. Yang ada itu worth it atau enggak, wajar atau enggak sesuai harganya. Nah, stack ini bukan salah satu, tapi untuk saat ini di harga range 5 jutaan, ini produk terbaik. Oke, kenapa terbaik? Oke, ini rubber, dari bahannya rubber, terus ini basin, jadi keras banget. Jadi kalau kadang kita untuk mobil daily use, kita takut tuh kesiram air atau apa. Kadang-kadang posisi subwoofer kita maunya dongak ke atas seperti ini, telentang, kita takut air. Itu udah nggak masalah, karena ini sudah fiber basin. Oke, terus kenapa saya bisa pilih subwoofer ini yang terbaik menurut saya, versi saya? Subwoofer itu harus punya bahan yang keras tapi ringan. Semua speaker. Kalau bahannya ini bisa rigid dan pergerakannya enteng, itu sensitivity-nya pasti tinggi. Jadi nggak butuh power besar-besar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, attack-nya pasti jauh lebih baik. Termasuk yang ketiga, ini yang paling penting buat saya, speednya ini nggak bisa lepas, karena ini adalah fundamental. Subwoofer itu fundamental. Jadi tanpa subwoofer nggak akan jadi sebuah tonal balance yang baik. Oke, ST10 saya ulas sedikit lagi ya. FO-nya itu di angka 26 Hz. Jadi untuk subwoofer 10 in 26 Hz itu rendah. Sensitivity-nya 84,5. Oke. Yang lainnya normal, termasuk RMS power. Nah, ini aku bilang RMS powernya cukup di 200 watt. Boleh pakai 200 watt, tapi saya biasa pakai lebih karena saya mau effort lebih. Jadi kenapa harus besar power? Sedikit ya, kalau kita ulas beginian tuh kadang-kadang saya demen banget. Jadi buat mengingatkan saya pengalaman-pengalaman, saya kenapa kasih lebih? Biasanya orang dulu bilang, wah jangan kasih gede-gede power, speakernya jebol. Enggak, salah. Power mau gede mau kecil, kalau sensitivity-nya atau gain power itu salah, itu pasti jebol. Tapi kalau enggak akan. Nah, kenapa harus power besar lebih baik? Apapun speakernya, power lebih besar pasti akan lebih baik. Jadi paling gampang neranginnya gini, waktu kita main volume kecil, attack-nya udah ada, semuanya udah bisa nongol, resolusinya udah bagus, teksturnya udah bagus. Jadi itulah fungsinya power yang besar. Oke, dah. Stack ST10 selesai. Nah, pendatang barunya berikut itu ada stack ST10P. Apa itu ST10P? Oke, ini barangnya. Aku nggak angkat ya karena nggak gendong karena berat. Jadi dia sudah ada built-in box. Tipisnya boleh lihat ya, di bawah sejengkal tangan saya, kelihatan nggak dari situ? Atau aku mesti angkat? Kalau saya, ini sejengkal, terus rigidnya, boxnya rigid banget. Sini udah ada terminal. Oke, ini tulisan stacknya di bordir, eksklusif banget. Sorry. Nah, ini speakernya, subwoofernya sama dengan yang ST10 biasa, sama. Cuma boxnya ini sudah desain pabrik. Nah, kemarin kita sempat buat, ada kawan yang buat nge-review
Itu boxnya dibikin nih sama persis, tapi hasilnya beda. Apanya yang beda? Jenis kayunya beda ternyata. Itu sudah saya praktekin. Oke. Dan ini subwoofer menurut saya subwoofer terbaik, terworth it lah ya, terworth it bukan terbaik, paling worth it di kelasnya. Dan dia sudah ada pelindung, udah oke lah ya. Ini ada emblem. Dan yang kemarin kita coba, subwoofer ini bukan telentang ngadepnya atau ke bagasi. Kalau mau lebih baik, jadi gini urutannya ya, telentang nggak? Kalau ngadep ke pintu bagasi, dekat bagasi, oke. Tapi dia akan lebih maksimal kalau kita hadapkan ke bawah, seperti ini. Oke, jadi di sini ada kakinya. Ada satu set didapat dalam dusnya itu ada kakinya. Jadi kita taruhnya terbalik ke bawah, telungkup. Nah, waktu kita ukur pakai RTA, itu responnya di bawah 25 itu rata. So, lowernya cakep banget. Jadi aku bilang kenapa worth it, itu dia, full spec. Oke? Lanjut. Nah, ini yang benar-benar pendatang barunya. Stack SQ82SE. SE itu apa? SE itu Special Edition atau Sterindo Edition. Kok berani klaim sih Sterindo Edition? Oke, gini ada jalan ceritanya. Ada satu hari itu satu waktu aku diajak Concerto, pemegang merek resmi stack di Indonesia, ke China. Oke, ke China itu bukan ke pabriknya ya, ke warehouse-nya. Ke warehouse-nya. Jadi di sana itu pusat distribusi pembagian ke Asia. Nah, di sana kita nge-zoom, kita meeting nge-zoom kebetulan dengan R&D-nya stack yang ada di Italia. Kalau pernah diingat, waktu itu saya sempat dapat 8 inch ini pertama kali itu prototype, tapi saya nggak berani unboxing atau saya berani ulas dulu review karena belum tentu produk itu jadi dipasarkan. Nah, waktu ke sana kebetulan kita ke warehouse-nya, terus kita Zoom meeting tuh dengan Koriki Concerto Surabaya, pemegang license stack di Indonesia. Kita Zoom, waktu itu subwoofer ini masih mentah dengan dashcap yang bulat seperti ini, tapi bahannya paper. Oke. Terus voice coilnya hanya satu, terus spidernya. Nah, kalau untuk subwoofer tuh dibanding Twitter, aku lebih disiplin atau lebih terobsesi dengan sebuah subwoofer. Sampai hari ini tuh subwoofer susah dicari yang terbaik yang mana. Itu susah. Kalau Twitter, midrange gampang. Kita ada uang, kita bisa beli apa yang terbaik. Tapi subwoofer itu susah. Kenapa susah? Subwoofer itu satu, kita mau nyari yang lowernya bagus. Tapi sebisa mungkin boxnya kecil banget. Itu yang paling sulit. Sedangkan mobil sekarang tuh nggak mungkin boxnya kayak zaman dulu gede-gede banget. Tuh nggak mungkin. Jarang deh. 80% di workshop kita itu boxnya semua kecil. Bahkan yang terakhir itu kita dapatkan, kita riset, dan yang akhirnya disetujui sama teman-teman workshop lain, subwoofer itu kita masukin ke dalam panel. Panel dongkrak seperti Innova Genie, Fortuner, Pajero, Alphard, itu kita masukin ke dalam panel. Dan sampai hari ini ternyata mereka juga mengamini bahwa teknik itu baik, cukup baik. Oke. Lanjut. Jadi kita nge-zoom dengan R&D-nya. Saya spontan. Saya minta ganti dashcap ini dong, Koriki. Coba ngomong langsung ke R&D-nya. Nah, kita ganti, kita rubah, kita ini. Nah, mereka langsung desain dan hebatnya 3D-nya mereka itu langsung jadi dengan hitungan jam. Nggak sampai 2 jam itu langsung jadi. Oke? Nah, semua sudah jadi, bla bla bla, magnet apa segala macam. Jadi waktu itu kita minta 4 prototype. Yang dashcapnya begini, terus voice coilnya segala macam kita minta. Oke. Akhirnya seminggu kemudian barang itu dikirim. Terus dikirim, kita udah pulang ke Indonesia. Akhirnya barang itu dilanjut distribusi ke Indonesia dan saya tes. Dan akhirnya pilihan saya jatuh kepada satu macam ini. SQ82SE. 2SE. Oke.
Kita ke bahannya dulu ya. Kita ke bahannya dulu. Ini composite con. Hampir seperti besin. Tapi kenapa saya nggak mau pakai fiber besin? Saya mintanya composite con. Saya mau dia lebih rigid lagi dari ini, tapi dia akan lebih berat. Ya, it's okay. Kenapa harus lebih berat? Ini 8 inch. Ini enteng. Ya, ini berat. Sensitivity-nya sedikit lebih rendah. Kenapa? Ini 8 inch. Jadi waktu kita attack, buat dia attack, bahasa awamnya saya jelasin aja, bahasa awam gampang. Kalau saya jelasin ngepick susah. Bahasa awamnya ngeprepek, nggak gampang untuk grak prak prak prak, nggak gampang. Jadi ini kita desain bisa cukup untuk attack. Bahkan di beberapa mobil itu bisa masuk langsung seperti LCVX dan lain-lain, itu bisa langsung 8 inch langsung masuk ini. Di BMW juga bisa masuk di bawah kolong. Ini bisa. Nah, apa sih yang unik? Oke. Frekuensinya itu FO-nya di angka 35. Jadi kok 35? Tinggi banget dong, dari ini nggak bisa rendah. Bisa. Jadi gini. Terbalik, ini enteng, voice coil-nya dibikin FO-nya serendah-rendahnya. Ini berat, FO-nya makin tinggi. Kenapa? Itu semua saling berkesinambungan. Jadi itu teknologi sebuah speaker. Yang bikin dia rendah seperti ini. Oke. Terus RMS power-nya ini agak berat. Ini 300 RMS-nya. Ini 200. Nah, yang aku bilang sensitifnya agak berat. Karena dia 8 inch, jadi dia bisa attack, tapi kita nggak mau dia pick. Oke. Yang unik lagi, ini double voice coil. Dan yang paling unik lagi, ini 2 ohm, 2 ohm. Jadi kita bisa mono sampai 1 ohm. Itu yang hebat. Atau kalau kawan-kawan punya power 2 channel, itu akan keluar semua tenaganya kalau pakai subwoofer ini. 2 ohm, 2 ohm. Jadi kalau amplifier kita 2 channel, 2 kali 100 di 4 ohm, dia akan bisa keluar 2 kali 150 atau 2 kali 200 di 2 ohm. Kalau di mono 4 ohm kan baru keluar tuh 300 atau 400, tapi ini stereo udah keluar semua. Makanya kalau speaker itu dibilangnya driver, karena dia ngedrive power kita mau keluar di berapa watt. Oke? Nah, magnet ferrit normal, ini juga basket, ada pelindung, dan ini ada emboss bla bla bla. Ya, ini desainnya Eropa, ya dipikirin semua seperti yang saya bilang, dipikirin semua. Oke, saya rasa cukup sekian review saya untuk subwoofer ini dan bagi-bagi sharing pengalaman kenapa subwoofer ini bisa dibentuk, dan ini hasilnya SE. Oke, kawan-kawan, ini bukan satu option yang kawan-kawan harus pikirin, tapi kawan-kawan harus punya unit ini dan kawan-kawan harus coba. Jadi ini bukan option, oh pilih ini ya, oh ini salah satu option. Saya nggak akan kasih salah satu option, karena ini benar-benar option yang paling worth it. Oke, cukup sekian dulu. Nanti kalau aku ada info produk lainnya, kita akan sharing lagi ke kawan-kawan. Oke, untuk nanya lebih lanjut, diskusi lebih lanjut, hubungi saya langsung aja pribadi di WA saya. Oke, bye-bye.